وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang keagungan hari Arafah. Kita sampai di bab anjuran puasa Arafah. Karena keutamaan-keutamaan di atas, maka dianjurkan bagi umat Islam untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memperbanyak ibadah seperti puasa, doa, takbir, dan seterusnya. Salah satu amalan yang ditekankan sekali di hari Arafah adalah ibadah puasa, karena ada sebuah hadis dari Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soila an saumi yaumi Arafah. Saya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, itu mengampuni atau menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka ketika kita memahami betapa besarnya pahala ini, maka rugi kalau kita lewatkan sunnah puasa Arafah. Di sini menunjukkan kepada kita anjuran dan keutamaan puasa Arafah. Sehingga kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas dengan amalan yang sangat ringan, yaitu puasa sehari namun pahalanya begitu besar. Bayangkan hanya puasa satu hari tapi keutamanya bisa menghapus 730, yaitu 2 tahun, 230 hari. Berbahagialah orang-orang yang melaksanakannya dan merugilah orang-orang yang melakukannya. Bukankah kita adalah hamba yang sangat membutuhkan ampunan? Jika Anda bertanya, mengapa puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, sedangkan puasa Asyura hanya menghapus tahun? Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab pertanyaan ini dengan dua jawaban. Yang pertama, karena hari Arafah jatuh pada bulan haram. Sebelum bulan haram, Dzulqa'dah. Di bulan haram, Dzulhijjah, sebelumnya bulan haram, Dzulqa'dah. Dan sesudahnya bulan haram, Muharram. Lain halnya dengan puasa Asyura, yang mana sesudahnya adalah bulan Syawal, yang bukan merupakan bulan. Kemudian yang kedua, puasa Arafah termasuk kekhususan umat Islam berbeda dengan Asyura. Allah melipat gandakan pahala Arafah dengan berkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diketahui bahwa puasa ini dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi jamaah haji maka tidak disunahkan bagi mereka untuk berpuasa, karena Rasulullah SAW tidak puasa ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah di Arafah tidak puasa. Dan agar para jamaah lebih kuat dan fokus untuk wukuf dan berdoa di hari tersebut karena terkumpulnya keutamaan waktu dan tempat. Dan ini merupakan keadilan Allah kepada para hambanya. Jika saudara-saudara kita yang berangkat haji melakukan wukuf di Arafah dan doa mereka mustajab, maka Allah mensyariatkan puasa Arafah bagi mereka yang tidak haji, karena doa orang berpuasa juga mustajab. Jadi Allah itu maha bijaksana ya. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah itu doanya itu mustajab gitu. Nah, agar kemudian orang di luar Arafah juga mendapatkan kemustajaban doa walaupun nggak sebaik atau apa ya istilahnya sehebat yang di sana gitu kan, maka Allah memberikan rahmat dengan perintah atau memerintahkan kita untuk berpuasa karena doa orang yang berpuasa mustajab. Nah ini loh yang sering saya sampaikan, kita kenapa membaca kitab-kitab berbeda-beda itu kadang tuh ada hikmah-hikmah tertentu gini yang nggak kita dapatkan di kitab lain. Kita berapa kali baca itu hampir nggak ketemu kata-kata ini. Alangkah indahnya ucapan Alhamdulillah mengucap Alhamdulillah tatkala mengatakan dengan sedikit ringkasan manfaatahu fi hadzal am al-qiyam fi Arafah. Barang siapa yang wukuf di tahun ini di Arafah, falyakum lillahi bihaqqihi alladhi Arafah. Maka laksanakanlah hak Allah yang dia ketahui. Wa man lam yaqdir ala nahri hadyihi bimina. Barang siapa tidak mau menyembelih di Mina, faliyadbah hawahu guna, maka sembelihlah hawa nafsunya di sini. Waqad balaghal muna, dan mencapai tujuannya. Artinya dengan menyembelih hawa nafsunya di sini, maka dia sudah mencapai tujuannya. Jadi ada mina, ada muna, ini saja syair. Syair bukan musik, beda ya. Waman lam yasil ilal bait, dan malam siapa yang tidak nyampe ke Baitullah al-Haram li'annahu minhu ba'id, karena jauh, wal yaqsid rabbal bait, maka bermaksudlah, bertujuanlah kepada Rabbnya al-bait, yaitu Mekah. Fa'inau aqrabu ila man da'ahu, karena dia sangat dekat kepada orang yang menyerunya, warajahu, dan yang berharap kepadanya, min hablil warid, daripada
tali sendal. Sehingga ada tali sendalnya. Jadi terjemahannya nggak sesuai dengan ini. Dan mari kita berlatih keluarga kita untuk berpuasa Arafah. Ini juga agar mereka terbiasa beribadah. Berkata Imam Tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair, bangunkanlah pelayan-pelayan kalian untuk sahur puasa Arafah. Jadi dalam Islam itu orang baik itu nggak sendirian. Jadi kalau emang di rumah itu ada sejumlah keluarga yang lain yang bangun. Jadi nggak boleh seorang di rumah itu soleh sendirian. Nggak. Faedah, bila Arafah hari Sabtu atau Jumat, ada hadis-hadis yang berisi larangan menyendirikan puasa Jumat dengan larangan puasa Sabtu, kecuali yang wajib. Apakah larangan ini tetap berlaku pada hari Arafah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun bagi orang yang tidak mengaja untuk puasa karena hari Jumat dan Sabtu seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya, atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya untuk puasa Jumat dan Sabtu walaupun sebelum dan sesudahnya tidak puasa. Dan dia ingin puasa Arafah atau Asyura yang satu pada Jumat, maka tidak dilarang. Karena larangan ini hanya bagi orang yang sengaja ingin mengkhususkan hari Jumat atau Sabtu. Intinya, maksud hadis-hadis larangan tersebut adalah jika seorang mengkhususkan, adapun jika tidak, maka tidak. Inilah pendapat yang kuat dan masalah ini untuk menggabung beberapa hadis yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Sekalipun dalam masalah Dzulhijjah ini jika seorang sebelum Arafah dengan tujuan keutamaan 10 awal Dzulhijjah bukan pengkhususan hari tarwiyah. Maka menarik sekali ucapan meneliti masalah ini tatkala mengatakan dahulu kami mengikuti Syekh kami Al-Albani dalam pendapatnya yang melarang puasa Sabtu secara mutlak sampai-sampai tidak puasa Asyura dalam beberapa tahun karena kami meyakini pendapat yang benar. Namun setelah penelitian terhadap pendapat para ulama dengan masalah ini ternyata bagi kami tanpa keraguan bahwa puasa di hari Sabtu tanpa mengkhususkan dan maksud pengakuan adalah pencahayaan. Kami tegaskan di perkataan dari Syekh Sa'ad bin Abdillah Al-Humaid, orang yang belajar dari Syekh Albani. Syekh Albani itu memang orang yang mengamalkan hadis itu berusaha semurni mungkin, semaksimal mungkin gitu. Sampai urusan Sabtu, hari Sabtu dan Jumat ini beliau pun juga nggak berpuasa. Kalau emang itu berdiri sendiri, artinya Arafah yang terjadi di hari Sabtu atau hari Jumat beliau nggak berpuasa. Asyura yang terjadi di hari Sabtu atau Jumat beliau nggak berpuasa. Karena takut akan larangan itu. Kami tegaskan hal ini agar semua mengetahui bahwa kami tidaklah fanatik atau takut kepada siapapun termasuk Syekh Albani, karena kami berputar terhadap dalil dengan tetap menghormati mereka dan orang-orang yang mengikuti pendapat mereka karena kita semua adalah saudara. Jadi harusnya kita berpikir itu seperti itu ya. Jadi nggak kemudian taklid pada satu ulama. Ya, ulama itu juga kadang mungkin salah atau kurang tepat fatwanya, maka kita tinggalkan nggak ada masalah. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, yaitu takbir mutlak dimulai sejak fajar hari Arafah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, Al-Qadhi berkata, takbir pada hari raya Kurban ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat, sedangkan takbir mutlak dilakukan setiap saat di pasar-pasar dan setiap waktu. Takbir mutlak dimulai dari awal Dzulhijjah tanggal 1, sedangkan takbir muqayyad dimulai sejak fajar hari Arafah sampai asar akhir hari Tasyrik. Malah dari sejak fajar hari Arafah tanggal 9. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya dengan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai sejak fajar hari Arafah hingga asar hari Tasyrik? Imam Ahmad menjawab dengan ijma Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud rahimahullah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang tepat dalam masalah takbir menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Disadarkan bagi orang-orang untuk mengeraskan takbirnya ketika keluar untuk sholat id, dan inilah pendapat 4 imam madhab. Adapun takbir pada sholat idul fitri dimulai sejak melihat hilal Syawal dan berakhir dengan selesainya sholat id, yaitu selesainya imam dari khutbah menurut pendapat yang benar. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau melihat ini kan berarti pas puasa Arafah itu kita sudah boleh untuk takbiran gitu, takbiran. Jadi bukan pada setelah buka puasa Arafah, bukan pada malamnya, tapi sejak fajar puasa Arafah kita boleh takbiran.
Cuman ketika ini kamu lakukan di kampungmu kemudian menjadi fitnah, menjadi masalah, menjadi apa ya istilahnya, fitnah lah itu, menjadi hal yang kurang kurang nyaman gitu. Maka sebaiknya ditunda. Karena ini kan takbir sunnah ya, menjaga persatuan kaum muslimin itu kan wajib, menghindari fitnah itu wajib, maka kita dahulukan wajib. Jangan sampai kemudian kamu takbiran, kemudian kamu dimaki-maki orang, dianiaya orang. Nah, maka bagusnya itu dakwah dulu. Nah, ketika udah ngerti, nah takbiran kan enak. Makanya pentingnya dakwah atau kajian di kampung-kampung itu kayak gitu. Jadi mengangkat kejahilannya dulu, baru kemudian diterapkan. Jangan dibalik, tahu sendiri, diterapkan sendiri, akhirnya jadi fitnah. Ya, jadi nggak selalu ya, kita tahu, kita terapkan sendiri itu, terus itu baik. Nggak selalu seperti itu. Kalau konteksnya diri kita sendiri, monggo lah. Misal kita tahu Nabi itu tahajud setiap malam, kita ikut-ikut, monggo. Tapi kalau konteksnya bermasyarakat, maka kita harus apa namanya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita harus melihat hikmah, harus menggunakan hikmah, harus menggunakan apa, kacamata kebijaksanaan. Gimana nih kalau saya takbiran pas hari Arafah, kira-kira seperti apa gitu. Kalau nanti masyarakatnya nggak tahu, terus udah kaget, gitu kan, terus digerobyok gitu kan, itu kan juga bukan hal yang positif juga. Ya, kira-kira gitu. Dan tidak ada sifat takbir yang sahih dari Nabi SAW. Hanya beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang sering salah ya. Jadi walillahi alham, bukan walillah ilham. Gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas menggunakan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Walillahil hamd. Kemudian Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar alama hadana. Kemudian Salman al-Khair, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiro. Yang sesuai dengan sunnah, setiap orang bertakbir sendiri atau berbarengan, bagi laki-laki dengan suara keras dan bagi wanita dengan suara lirik. Tapi tidak perlu dikomando oleh seseorang seperti yang terjadi. Apalagi jika diiringi dengan tabuhan atau musik. Tentu perbuatan semacam ini tidak pernah dikerjakan oleh para salaf dulu, dan justru bisa mengganggu. Maka hendaklah kita mencukupi diri dengan takbir masing-masing dengan kekhusyuan dan menghadirkan hati. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau kamu mau mulai takbiran sejak fajar hari Arafah, ya takbiran sendiri aja di rumah, gelar sajadah gitu kan, takbiran sendiri. Syekh Al-Albani berkata, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyaratkan secara bersama-sama dengan suara satu komando. Demikian dilakukan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap zikir yang disyaratkan dengan suara keras sendiri, maka tidak diperbolehkan dikerjakan secara berjamaah dengan satu suara. Hendaknya kita waspada terhadap hal tersebut dan selalu kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk di bab berikutnya, yaitu wukuf di hari Arafah bagi jamaah haji. Maka bagi para jamaah haji, hari Arafah adalah hari yang paling inti, yaitu untuk melakukan wukuf di padang Arafah, karena itu merupakan salah satu rukun haji. Tidak sah haji tanpa wukuf. Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya ya Arafah. Makanya nanti orang-orang yang sakit itu didorong ke Arafah dengan ambulan-ambulan, kemudian dikeluarkan dari ambulan menggunakan apa namanya, tempat tidurnya, terus dimasukkan ke wilayah Arafah. Kemudian sanalah mereka kemudian berwukuf, jadi nggak naik ke bukit Arafah. Wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Pada hari itu seluruh jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat dengan seragam yang sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kepada kita perkumpulan di padang mahsyar, dan seragam kain ikhram mengingatkan akan kain kafan kematian. Maka hendaknya para jamaah haji memanfaatkan waktu untuk berbanyak doa kepada Allah dengan doa-doa terbaik yang sahih. Adapun amalan di hari Arafah, menjamak salat zuhur dan asar, disunahkan singgah di Masjid Namirah jika mungkin. Wukuf hendaknya di dalam wilayah Arafah, perhatikan tanda-tanda pelang yang menunjukkan batas Arafah. Hendaknya jamaah haji menghabiskan waktunya untuk bertalbiyah, berzikir, beristighfar, serius dalam berdoa dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat untuk kebaikan dirinya sendiri dan keluarga. Allah Ta'ala. Kemudian memperbanyak doa di hari Arafah. Salah satu keistimewaan hari Arafah adalah dikabulkannya doa. Oleh dianjurkan untuk banyak berdoa. Abdullah bin Amr bin As berkata, nah, sebenarnya Nabi SAW bersabda, khairu doa doa'u yaumil Arafah. Baik doa adalah doa di Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, dan apa yang terbaik yang aku ucapkan dan para nabi dulu adalah la ilaha illallah wa la syarikalah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kemudian Talhal bin Ubaid bin Quraisy secara mursal mengatakan afdalu du'a du'a yaum. Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat faedah bahwa doa di hari Arafah lebih utama dibandingkan di waktu lain, dan bahwasanya doa hari Arafah mustajab secara umum. Oleh karenanya para ulama dulu sangat bersemangat di hari Arafah untuk memperbanyak doa. Berkata Umar bin Daud atau Al-Khurasani, berkata kepadaku, ini stata'ta an nakhluwa binafsika isyata arafata faf'al. Jika kamu mampu untuk menyendiri saat sore hari Arafah, maka lakukan. Abdullah bin Mubarak berkata rahimahullah, aku pergi ke Sufyan As-Sauri sore hari Arafah dan dia sedang bersimpuh sambil meneteskan air mata, aku pun menangis. Jadi Abdullah bin Mubarak ketemu Sufyan As-Sauri, ulama besar pada waktu itu. Sufyan As-Sauri ini punya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi Amirul Mukminin masalah pemerintahan ada pada zamannya, tapi beliau Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi orang dengan hafalan hadis paling banyak sampai pada zaman itu dan setelahnya beberapa periode itu ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan diri bermadhab As-Sauri, bermadhab Sufyan As-Sauri, jadi cepat jadi madhab. Tapi kemudian tidak eksis lama pasca empat madhab itu ada, ya madhab Sufyan As-Sauri tenggelam. Kemudian dia menoleh kepadaku seraya mengatakan, kamu apa? Aku berkata, siapa yang paling buruk hari ini? Dia menjawab, orang yang paling buruk hari ini adalah orang yang berprasangka bahwa Allah tidak mengampuni mereka. Ya, jadi pada hari Arafah kalau kita nggak minta ampun, apalagi sampai berprasangka Allah nggak ngampuni, itu orang paling buruk. Kemudian Fudail bin Iyad pernah wukuf di Arafah, lalu melihat orang-orang yang sedang berwukuf dan mendengar desak tangis mereka sore Arafah. Beliau kemudian berkata, seandainya mereka semua pergi ke seseorang untuk meminta danik 1/6 dirham, saking sedikitnya, akankah orang tersebut menolak permintaan mereka? Mereka menjawab tentu. Beliau kemudian berkata, demi Allah, sungguh ampunan di sisi Allah lebih ringan daripada danik yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi beliau ingin mengasih tahu bahwasanya manusia itu pelit, maka dimintai duit sedikit aja nggak kasih gitu. Sedangkan Allah pada hari ini sangat dermawan. Maka ada dalam berdoa yang pertama adalah mencari waktu dan keadaan yang mulia. Masuk di situ adalah hari Arafah, kita minum zam-zam, doa musafir, doa orang terzalimi, doa orang tua untuk anaknya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua merendah baik pakaian dan badannya. Jadi nggak usah menunjukkan kesombongan. Nah, Rasulullah bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qabli ghafilin lahin. Allah nggak ngabulkan doa orang yang hatinya lalai. Jadi harus fokus. Minta itu harus fokus. Jangan kemudian tengok-tengok sana sini kalau hujan kan, kalau kata buru-buru gitu. Nah, tapi kan saya mau buang air gitu, buang air dulu baru kemudian wudhu, balik lagi doa. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, termasuk syarat doa yang paling utama dalam menghadirkan dan berharap terkabulnya doa tidak putus asa. Jika dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab, dan mintalah dengan baik dan perbaikilah dalam cara meminta. Diminta itu jangan kecicilan. Sama kita kalau nanti jadi orang tua kalian, itu kalau anakmu minta duit sambil lari gitu kan, kalau saya sih nggak akan saya kasih. Ya, maka itu mengajarkan adab kepada mereka pentingnya meminta dengan sebaik-baik cara. Kemudian dikisahkan pada suatu saat Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang wukuf di Arafah, lalu beliau mengatakan, seandainya aku tidak berada di tengah-tengah mereka, aku akan katakan kepada mereka telah diampuni oleh Allah. Imam Adz-Dzahabi berkomentar, begitulah seorang hamba hendaknya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengangkat tangan ke langit ini termasuk sunnah. Mengangkat tangan ke langit ketika berdoa merupakan etika yang paling agung dan memiliki keutamaan mulia serta penyebab terkabulnya doa. Hal ini telah tetap dalam hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak, bahkan sebagai ahli ilmu sampai menilai bahwa mengangkat tangan ketika berdoa termasuk hadis yang mutawatir. Di antara hadis tersebut adalah inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi, dan Allah itu malu kalau kemudian malu pada hambanya kalau kemudian mereka mengangkat tangannya, ilaihi ayyaruddaha sitran,
kemudian kok balik tangannya itu kosong, nggak dapat apa-apa. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah berkata, mengangkat kedua tangan termasuk adab doa, dianjurkan dengan kesepakatan para ulama, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika khutbah Jumat. Ini faedah lagi loh, ini nggak jarang loh kamu dapatkan ini kata-kata. Ketika khutbah Jumat tidak ada sunnahnya, maka dibenci bagi orang yang seorang khotib untuk mengangkat kedua tangannya, demikian pula makmumnya, yaitu dengan keadaan apabila khotib tidak berdoa istisqa. Kecuali istisqa ya. Jadi pas khutbah Jumat itu seorang khotib nggak boleh angkat tangan. Nggak boleh bukan karena haram, tapi karena nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi nggak boleh itu bukan berarti terus haram gitu. Dalam artian dosa, dalam artian salah mutlak itu enggak. Jadi nanti ada orang yang ngomong gini, masa nggak boleh sholawatan antara adzan dan iqamah? Masa sholawatan salah? Masa dia yang manggil orang untuk ke masjid, orangnya yang ke masjid masuk surga, sedangkan dia yang manggil masuk neraka karena sholawatan? Ada ustadz ngomong kayak gitu. Maka yang mau kita sampaikan adalah bukan sholawatannya yang salah, tapi penyelisihan dia kepada sunnah itu yang salah, gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang ngomong kayak gitu, jangan jangan kaget, jangan jangan bingung, jangan jangan galau gitu. Karena omongannya itu kayaknya benar tapi salah, ya salah. Dan saat itu ya saya kasihan saya malah yang ngomong. Karena dulu ada seorang ulama yang kemudian melihat ada orang yang kemudian berzikir menggunakan batu dipindah-pindah. Kemudian dia mengatakan, celaka kamu kayak gitu. Kata orang itu, masa saya berzikir masuk neraka? Berzikir atau sholat saya lupa. Masa saya sholat masuk neraka? Kata ulama itu, bukan sholatnya yang salah, tapi penyelisihanmu kepada sunnah. Ya, artinya kalau kita kemudian nyata-nyata itu nggak pernah dilakukan Nabi, nggak pernah dikerjakan Nabi, dan itu terkait dengan ibadah, kayak harusnya kita nggak usah berkreasi, berinovasi. Karena itu bukan medannya untuk berinovasi. Kalau mau berinovasi ya soal teknologi, soal cara menanam dan seterusnya, silakan. Allah Ta'ala. Yang keempat, mengulang-ulang doa. Nah, ini sebagai tanda akan kebutuhan seorang, semakin sering dia mengucapkannya, maka semakin besar harapan Allah akan mengabulkannya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyuksir." Kalau kalian minta, maka perbanyaklah. Fa innahu yas'alu rabbah, karena dia sedang meminta kepada Rabbnya. Ini yang sering saya sampaikan, yaitu ketika kalian belum nikah, banyak-banyak minta pasangan yang soleh solihah. Atau kalau misal langsung mau di bypass, minta anak yang soleh sisan. Karena anak soleh kan nanti wasilahnya adalah orang tua yang soleh. Nah, karena kalau kamu mintain menjelang-menjelang mau nikah, gitu ya susah. Mintanya dari sekarang. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, dahulu dikatakan doa yang paling afdal adalah doa yang terus diulang. Dan ini nggak kayak ini loh, nggak kayak manusia ke manusia. Manusia ke manusia kalau minta tuh bulan ini kan nanti yang diminta itu malah hanyel ini. Kok pikir aku budek, aku cek kelingan kan gitu bahasa bahasa di kita. Tapi kalau Allah, nah itu lebih senang untuk diulang-ulang. Diulang-ulang menunjukkan kita itu serius gitu loh, butuh itu. Gitu. Yang kelima, yakin terkabulnya doa ini bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Jadi jangan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau. Maka liya zim al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Maka hendaknya sungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah nggak akan membenci orang yang sungguh-sungguh. Ini beda kayak manusia. Manusia itu kalau kamu benar-benar minta gitu, benar-benar apa, benar toh aku minta, aku butuh ini gitu. Itu malah orangnya malah takut nggak mau. Tapi kalau gini jenengan kerso, kalau kamu mau ya monggo lah gitu. Itu biasanya malah ngomongnya ngekei gitu ya. Kebalikan. Jadi makanya Allah itu memiliki sifat yang sangat berbeda dengan makhluk. Makhluk itu terlalu banyak kondisi yang kemudian menjadi syarat, menjadi hal-hal yang menghalangi atau nggak jadi memberi gitu kan, karena salah ngomong dan seterusnya gitu. Tapi Allah tidak, Allah Ta'ala. Maka yang wajib bagi orang yang berdoa untuk bersungguh-sungguh dalam doanya dan terus mengulang, berharap doanya dikabul dan tidak putus asa. Jangan berharap beranggapan bahwa ini termasuk adab jelek kepada Allah. Jangan pula beranggapan bahwa dirinya tidak pantas untuk dikabulkan doa, karena Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jelek, yaitu iblis. Allah alam maksudnya apa?
Kemudian penghalang doa, seorang berdoa harus menghindari beberapa penghalang terkabulnya doa. Penghalang terkabulnya doa, yang pertama makanan haram. Tidaklah seorang manusia tidak memakan makanan haram, karena yang memakan makanan haram seperti dari riba, bunga bank, dan seterusnya, homer, itu doanya tidak terkabul. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, bagaimana mungkin aku berdoa kepadamu sedangkan aku bermaksiat kepada. Kemudian Syekh Al-Faqih Muhammad Salih bin Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Nabi menganggap mustahil bahwa orang yang seperti ini doanya akan dikabulkan. Padahal dia telah mengerjakan sebab-sebab dikabulkan doa dan pantas untuk dikabulkan. Dengan tapi tatkala dia makan makanan haram, maka jadilah doanya amat jauh diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meninggalkan kewajiban dan mendosa larangan. Sebagian ulama salaf dulu mengatakan, jika jangan kau berprasangka lambat terkabulnya doa, karena sesungguhnya engkau telah menutup jalannya dengan berbuat maksiat. Jadi ketika kita berdoa nggak dikabul, kita harus ngecek, jangan kita bermaksiat, jangan kita makan makanan haram. Nah, yang ketiga, jangan terburu-buru. Indikasi terburu-buru ya sekali dan nggak ngulangi. Tapi orang yang nggak terburu-buru itu bisa diulangi berkali-kali. Ya, jangan tergesa-gesa hingga apabila doanya belum terkabul, jadi males nggak mau doa lagi. Tadi saya bilang. Jadi kalau orang itu terburu-buru, berarti santok wis. Tapi kalau diulang-ulang ini biasanya orangnya memang benar-benar serius dan sabar. Nabi SAW melarang ini dan menjadikan tergesa-gesa dalam doa, termasuk penghalang terkabulnya doa. Beliau SAW bersabda, "Yustajab li ahadikum malam ya'jal, yaqulu da'autu wa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama nggak tergesa-gesa. Malah dia berkata, aku sudah berdoa tapi nggak. Kamu nggak punya ini ya rumah, mau berdoa sama Allah. Alah, bos tahu tuh, berarti kayak gitu. Nah, itu loh, bahasa-bahasa kayak gitu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, termasuk yang mencegah terkabulnya doa adalah tergesa-gesa dan berputus asa dari terkabulnya doa hingga ia lemes dan meninggalkan doanya. Orang semacam ini ibarat orang yang menebar benih atau menanam tanaman, setiap hari dia rawat dan dia beri air, tatkala belum membuahkan hasil lantas mengabaikan dan meninggalkan. Jadi kayak ini loh, tanaman misal kayak mangga atau kelengkeng. Ada orang yang nanam itu. Tahun ini keluar buahnya, tahun depan nggak keluar buahnya. Tahun depannya lagi nggak diurusin, tahun depannya lagi mati. Padahal Allah tuh kadang itu ngasih buah, kadang enggak. Sehingga ketika dia diurusin, walaupun nggak keluar buahnya, nanti pada akhirnya nanti akan keluar buahnya gitu. Ya, kalau mau sabar. Yang keempat, doa yang berisi doa atau memutus hubungan kerabat. Agar doa kita diterima di sisi Allah, maka jadikanlah untaian doa yang kita panjatkan tidak mengandung kejelekan dan dosa. Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama dia tidak minta hal-hal yang terkait dosa dan memutuskan sesuatu. Ya Allah, saya mau homer, tolong kirimi saya homer, ya ini enggak boleh. Atau kemudian ya Allah, saya pengen saudara saya, kakak saya atau adik saya mati, mengenaskan, itu enggak boleh. Itu ya Allah, jangan buat dia bertemu dengan saya lagi. Ini konteksnya saudara ya, namanya silaturahmi berarti saudara ya. Tapi kalau kemudian seorang wanita atau seorang laki-laki punya masa lalu gitu, misal naudzubillah ya pacar gitu kan. Nah, kemudian mereka udah bertobat, kemudian menikah dengan pasangannya masing-masing. Nah, kemudian berdoa, ya Allah, saya sudah nggak pacaran lagi, saya udah tobat, saya udah nikah, maka saya minta supaya jangan sampai ketemu lagi dengan mantan saya, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya. Karena ya kalau ketemu lagi ya nanti biasanya terus masalah. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian doa-doa pilihan. Doa yang pertama yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling mudah, paling sering kita hafal sejak kecil. Maka kalau memang kita bingung mau berdoa apa, pakai ini. Atau doa yang lain, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, ketika melakukan kemaksiatan. Dia kemudian meminta agar diampuni dengan doa ini. Kemudian doa yang lain lagi yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya ibadur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman, di mana dia baik secara pribadi dan juga mendoakan keluarganya agar baik. Dan ketika di sini dikatakan qurrata a'yun, di sini bukan berarti dia berharap anaknya ganteng, istrinya cantik, suaminya ganteng ditinggal. Tapi maksud qurrata a'yun di sini adalah seorang ibadur Rahman itu berharap ketika mendapati keluarganya mereka sedang di atas ketaatan. Itu karena ada orang-orang yang kemudian
Ya, jarang mendoakan keluarganya. Begitu ditinggal kerja, pulang-pulang istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, berzina dan seterusnya. Maka pentingnya mendoakan gitu loh. Ya. Dan doa ini yang bisa merubah hati. Kalau cuma ngasih tahu ngandani gitu, kamu harus gini 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 ya. Susah. Namanya manusia. Kemudian doa minta rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau kalau doanya bareng-bareng sama anggota keluarga yang lain, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa agar tetap istiqomah. Allahumma ya musharrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka ini sebagian doa. Doanya banyak ya. Artinya ini cuma sebagian aja. Ya, silakan dipilih dilazimkan pada setiap saat, wabil khusus ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah, khusus lagi ketika 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Wallahu taala alam, ini akhir dari kitab kita yang kita pelajari.